Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak, hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau melihat minggu kemarin adik-adik yang udah ngumpulin PR dulu ya Kak. Oke. Ini dia. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku terus bersinar. Saya akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, aku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
Nah, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Hari ini saya akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, nomor 1 sampai nomor 2. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Sinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku Shalom Kak, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Desi Terus. Saya akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku, sinar baginya, dimanapun ku berada, ku menanamkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, berakur sinar terus. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Terima kasih. Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Giuseppe Noah. Saya akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 424, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih.
Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa Oke adik-adik, sekarang kita mau tes semangat adik-adik sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke Kak, selanjutnya kita mau angkat satu pujian lagi. Lagu apa tuh Kak? Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Jadi kalau Bapak Kak, Aku mau cinta Yesus. oke, yuk. Ku mau cinta
Tuhan. Gak boleh ada lagi yang bercanda. Fokus sama Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa, kami ingin mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu supaya kami boleh dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang Kau sayangi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 3-7. Kakak ulangi kembali ya. Yesaya 53 ayat 3-7. Ada yang tahu kitab Yesaya perjanjian apa? Iya, kitab Yesaya adalah perjanjian lama ya adik-adik. Ayo kita buka kitab kita ya. Yesaya 53 ayat 3-7. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia itu kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kakak ada satu cuplikan video. Adik-adik, lihat dulu ya satu cuplikan videonya sebelum kita memulai pembelajaran kita. Selamat menyaksikan. Dadah. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?"
Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, tadi kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu tema minggu ini apa? Ada yang tahu? Tema kita minggu ini adalah nubuat penderitaan Yesus.
Kakak mau tanya lagi, ada yang tahu siapa yang ada dalam firman tadi? Ada yang tahu? Siapa ada yang tahu? Iya, jawabannya Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Tuhan Yesus adalah Raja. Ia rela disalibkan ya adik-adik. Tahu nggak untuk apa? Tuhan Yesus rela disalibkan. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa manusia, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Karena tidak ada manusia yang menyelamatkan dirinya dari dosa, karena kakak, adik-adik, dan semua manusia di dunia ini adalah manusia berdosa. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya loh adik-adik, bukan karena kejahatannya, bukan karena perbuatannya, bukan karena Tuhan Yesus telah berbuat dosa, karena manusialah yang telah berbuat dosa. Hingga Tuhan Yesus harus rela disalibkan di kayu salib. Tuhan adalah anak-anak Allah ya adik-adik. Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Adik-adik tahu nggak? Manusia pada saat itu menganggap ia sedang dihukum oleh Allah. Ia sedang dimarahi oleh Allah. Dia yang seharusnya kita hormati malah mendapatkan hinaan, ejekan, diludahi, dan beberapa hal yang tidak selayaknya diterima oleh raja. Dan walaupun Tuhan diperlakukan seperti itu, diperlakukan tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas ya adik-adik. Tuhan Yesus malah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa adik-adik, sudah menghapus dosa orang tua adik-adik, sudah menghapus dosa manusia di dunia ini. Nah adik-adik coba bayangin, Tuhan Yesus rela memikul salib sampai bukit, rela dipakaikan mahkota berduri, rela tangannya ditancapkan paku. Karena apa? Karena untuk menebus dosa manusia adik-adik, ia rela disalibkan, rela menyerahkan nyawanya. Tetapi walaupun kita telah diampuni lewat pengorbanan di kayu salib, kita tidak boleh seanak adik membuat dosa seperti mencuri uang, melawan orang tua, memukul saudara, malas mengerjakan PR, dan lain-lain. Karena Tuhan Yesus tidak suka semua itu adik-adik. Tuhan ingin lewat kematiannya di kayu salib kita menjadi anak-anak yang semakin rajin ibadah, berdoa, membantu orang tua. Nah, jadi dosa kita telah diampuni ya karena kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus kepada kita. Mari adik-adik kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Iya, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, menyayangi kita semua. Bukan dengan hanya dari orang dewasa adik-adik, tetapi dengan adik-adik juga, adik-adik sekolah minggu juga. Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sayangi. Untuk tugasnya, kakak minta adik-adik dapat menceritakan pengalaman adik-adik saat melakukan kesalahan dan menceritakan bagaimana cara adik-adik memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ingat ya, harus diceritakan dalam bentuk pengalaman adik-adik. Oke, kakak tunggu ya tugasnya. Dadah. Adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum menutup, kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu yang baru disampaikan dapat menjadi berkat untuk adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami dan menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami terapkan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan.
kasih Tuhan atas hari ini. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati Tuhan kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari virus corona. Berkati juga supaya virus corona cepat pergi dari negara Indonesia, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Berkati polisi dan ABRI yang menjaga negara kami, dan berkati juga dokter yang merawat pasien COVID-19. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita udah tiba waktunya mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan mau persembahannya. Nanti adik-adik boleh titipin ke mama papanya atau minta tolong mama papanya untuk transferin ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan. Lagu persembahannya apa, Kak? Kita akan nyanyi bawa persembahan. Oke, ayo Bang. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang akan datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami, agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa